Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, puas di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu memperhatikan setiap kami. Kami tetap percaya dan meyakini Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Berada dekat dengan Tuhan, itu menjadi sumber ketenangan dan sumber kepuasan di dalam hidup setiap kami. Kami mau menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-131 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti seorang anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti seorang anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah merasakan kepuasan? Apakah sebenarnya puas itu? Puas di dalam pengertian kamus KBBI, artinya kita merasa senang, gembira, lega, dan sebagainya, karena sudah terpenuhi hasrat hati kita, atau dapat juga berarti lebih dari cukup. Apakah kita merasa puas karena keinginan kita telah terpenuhi? Apakah kita puas karena kita menjadi orang yang berhasil, sehingga orang menghargai kita? Apakah kita puas karena jabatan kita? Apakah kita puas karena mengalahkan saingan kita? Atau kita merasa puas karena telah dipuaskan oleh Tuhan sendiri? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 131 ini, di dalam ayat yang pertama, Daud mengungkapkan penolakan terhadap kesombongan dan peninggian diri. Aku tidak tinggi hati dan tidak memandang sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib bagiku, katanya. Apakah Daud tidak memiliki hal-hal yang layak untuk menjadi kebanggaan bagi dirinya? Daud sesungguhnya memiliki hal-hal yang dapat menjadikan dirinya bangga atau puas. Dia memiliki popularitas di antara rakyat Israel. Dia memiliki kedudukan sebagai raja, sebagai orang nomor 1 di Israel. Dia memiliki kekayaan yang melimpah. Dia memiliki semua hal yang dapat menjadikannya puas atau bangga. Tetapi mengapa dia menolak untuk meninggikan dirinya? Manusia secara natur merasa puas dengan segala yang dimilikinya. Puas karena kekayaannya. Puas karena dia lahir sebagai anak orang kaya. Puas karena superioritas yang dimilikinya. Puas karena gelar yang dimilikinya. Puas karena banyak orang beranggapan bahwa dia orang yang pintar dan berharap bahwa banyak orang yang menyetujui semua kelebihannya. Kepuasan karena semua hal yang melekat di dalam dirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggi hati dan sombong yang dimaksudkan di dalam teks ini berarti hati yang meninggi dan memandang ke tempat yang tinggi, yang bisa juga berarti negatif, menentang Tuhan dan menempatkan diri di posisi yang tinggi sampai-sampai merasa diri begitu penting dan hampir sama dengan Tuhan. Daud mengingatkan setiap kita untuk tidak bersikap tinggi hati dan memiliki hati yang sombong, mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib. Sebaliknya, Daud
mengatakan bahwa dia menenangkan dan mendiamkan jiwanya seperti seorang anak yang disapi ibunya. Anak yang disapi hanya menikmati bagaimana rasanya berada di pangkuan ibunya dan dia merasa puas. Ini adalah gambaran dari ketenangan, kepuasan, kegembiraan yang dialami oleh Daud ketika berada di dalam hadirat Tuhan yang aman dan penuh kasih. Kebahagiaan dan kepuasan yang dialami oleh Daud bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi kepuasannya berasal dari Tuhan. Tuhan bagi Daud seperti seorang ibu yang memberikan rasa tenang dan puas jika dia berada di dekatnya. Tuhan adalah ketenanganku, Tuhan adalah kepuasanku, itu kata Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua memerlukan rasa tenang, rasa damai, kepuasan jiwa yang luar biasa. Dan Pemasmur mengajarkan kepada setiap kita bahwa ketenangan, kedamaian, kepuasan yang sejati hanya kita dapatkan jika kita dekat dengan Tuhan. Ketika terjadi relasi yang intim dengan Tuhan, seperti relasi anak yang telah disapi, berbaring dekat ibunya, maka manusia tidak akan mudah tergoda dengan kenikmatan dunia yang ditawarkan kepadanya. Seringkali kita marah ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi pada saat kita mendapatkan semua keinginan kita pun tetap merasa tidak puas. Sampai kita ditaklukkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengambil apa yang kita miliki. Ketika kita bersikap rendah hati dan membiarkan diri kita berada di dalam pelukan Tuhan, berserah kepada Dia, disitulah kita bisa merasakan ketenangan dan kepuasan. Hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan kita, dan kita perlu terus belajar dan diajar untuk itu. Kita perlu ditaklukkan oleh Tuhan agar kita bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Kepuasan yang sejati bukan kita dapatkan jika kita berhasil atau terkenal atau terhormat atau jika kita memiliki jabatan. Tetapi kepuasan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Dia. Orang yang memiliki kepuasan di dalam Tuhan akan memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Tuhan dan tidak mementingkan diri sendiri. John Piper mengatakan bahwa kebalikan dari kesombongan adalah kepuasan jiwa yang luar biasa dan damai di dalam Tuhan. Bila renungkan singkat pada kesempatan sore hari ini mengingatkan setiap kita. Ketenangan, kepuasan yang sejati hanya kita dapatkan jika kita berada dekat dengan Tuhan. Jika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Setiap kita hendaklah sudah dipuaskan di dalam Tuhan. Amin.